Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sosok guru terbaik adalah ayah dan ibu di rumah. Pada hari ini mungkin kita bisa berkumpul bersama keluarga di rumah, dan tentu saja karena anjuran pemerintah agar kita selalu berada di rumah untuk saat ini, membuat kita bisa lebih dekat dengan anak-anak pada masa-masa seperti sekarang ini. Jadi inilah waktu yang tepat untuk kita bisa memberikan pendidikan yang mungkin di hari-hari lain tidak bisa kita berikan. Perhatian yang mungkin di hari-hari yang lalu tidak bisa kita curahkan. Namun saat kita berkumpul bersama keluarga, kita bisa memantau perkembangan anak-anak kita. Kita bisa lebih dekat dengan mereka, bisa mengetahui sampai sejauh mana perkembangan kejiwaannya, bagaimana agamanya atau lainnya. Tentunya pada masa-masa seperti sekarang ini, ayah dan ibu akan menjadi guru bagi anak-anak mereka di rumah, karena mereka akan belajar di rumah bersama ayah bundanya. Pemirsa yang disayangi Allah, kesempurnaan sifat pendidik adalah milik Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meraih dan memiliki karakter dan sifat-sifat tersebut. Sebab nantinya kita yang menjadi fokus keteladanan bagi generasi-generasi penerus kita. Paling tidak sebagai fokus teladan bagi anak-anak kita sendiri. Gitu. Ya, anak tidak pernah salah di dalam meniru orang tuanya. Dan kita sebagai orang tua juga telah mengatakan bahwa anak adalah peniru ulung. Tapi kalau anaknya tidak bandel, ya. Sebagai seorang anak, kemampuan terbesarnya adalah meniru, bukan menalar atau memahami. Ya, kalau orang tuanya di rumah sering banting-banting, anaknya akan ikut. Orang tuanya sering marah-marah, anaknya ikut marah-marah. Ya, orang tuanya sering bekerja, harusnya anaknya juga harus mengikuti orang tuanya bekerja. Ya. Orang tuanya sering pergi ke mall dan sebagainya, pasti anaknya juga ikut. Gitu. Ya, karena apa? Karena anak itu kemampuannya terbesarnya adalah meniru, bukan menalar atau memahami orang tua. Nah, mungkin dia tidak bisa memahami perilaku orang tuanya jika orang tuanya berbuat sesuatu. Dia tidak bisa memahami kenapa orang tua itu berbuat seperti itu. Jangan harap anak memahami apa yang kita lakukan, karena mungkin mereka belum paham. Tapi mereka yang jelas
bisa meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, terlepas apa yang menjadi tujuan orang tuanya itu, anak akan menirunya. Ya. Dan ini merupakan satu beban yang berat dan tanggung jawab yang besar bagi para orang tua, yang mereka menjadi sorotan bagi anak-anak mereka. Ya, kita beban berat sekali sebagai orang tua. Kadang-kadang tanpa disadari, seorang ibu mengajari putrinya menjadi istri yang buruk, karena dia mencontohkan perilaku sebagai istri yang buruk. Dan boleh jadi tanpa disadari juga seorang ayah mendidik putranya untuk menjadi suami yang buruk, karena dia mencontohnya perilaku buruk kepada istrinya. Nah itu ya, hati-hati kita sebagai ibu dan hati-hati yang sebagai bapak ya. Yang mana jadi akan terekam semuanya jelas, tergambar di benak anak-anak itu ya. Mereka melihatnya bahwa begini perlakuan seorang suami kepada istri, seorang istri kepada suami ya. Makanya kalau mau berantem mendingan di dalam kamar, jangan di depan anak-anak. Nanti anak-anaknya jadi mencontoh, jadi meniru. Maka dari itu tentunya di dalam rumah tangga, ayah, ibu harus betul-betul berperan menjadi suami dan istri yang baik, karena mereka ditonton oleh anak-anak mereka. Maka hati-hati berperilaku di hadapan anak-anak. Kalau ada apa-apa, hendaknya suami istri bisa menahan diri kalau di depan anak-anak ya. Tentunya masalah rumah tangga banyak, tapi jangan semua masalah itu kita pertontonkan di hadapan anak. Namanya suami istri, terkadang terjadi pertengkaran, terjadi percecokan, terjadi perselisihan. Itu wajar, karena tidak ada manusia yang cocok 100% sempurna, tidak ada ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, namun kalau bisa jangan dipertontonkan di depan anak-anak itu. Ya, baik, saya lanjutkan. Melihat keadaan ini tentunya menjadi tugas berat bagi para orang tua di rumah, yaitu menjadi sorotan bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, supaya orang tua menjadi pendidik sejati yang sukses dunia dan akhirat, minimal kita harus memiliki karakter-karakter tertentu. Meski ada banyak karakter tersebut, tapi hanya beberapa saja yang akan saya sampaikan di sini. Tidak mungkin saya sampaikan semuanya ya, waktunya tidak cukup. Yang pertama tentang ikhlas ya. Ikhlas ya, kita merawat dan mendidik anak dengan ketulusan hati dan niat yang ikhlas, semata-mata karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Canangkan niat demi Allah semata pada seluruh aktivitas edukatif ya, pendidikan dan pengajaran anak kita, baik berupa perintah, larangan, nasihat, pengawasan maupun hukuman gitu. Ya, tapi semuanya harus bersifat edukatif. Jadi harus bersifat mendidik ya. Ikhlas dalam perkataan dan perbuatan termasuk fondasi keimanan dan merupakan keharusan dari dalam Islam ya. Allah tidak akan menerima suatu amal saleh tanpa ada keikhlasan dalam jiwa pelakunya, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat 98 ya. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas,
mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar menjalankan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah ya agama yang lurus atau yang benar, ya itu. Ingatlah hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Ya, benar. Kita akan memperoleh hasil kerja menurut kadar niat yang terpatri dalam hati atau jiwa. Semakin tinggi tingkat ketulusan dan keikhlasan diri kita, semakin besarlah balasannya di akhirat, dan semakin tinggilah martabat kita di sisi Allah nantinya. Ya. Niat yang ikhlas selain mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah, ya, akan meneguhkan hati kita pada saat ujian menimpa. Dengan bersikap demikian, hati kita akan tetap lapang. Bagaimanapun hasil yang diraih setelah berusaha semaksimal mungkin dan senantiasa selalu untuk berdoa. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, sekarang yang berikutnya adalah bertakwa. Ini adalah sifat yang terpenting yang harus dimiliki pendidik, yaitu takwa, yang artinya ya menjaga agar Allah tidak mendapatimu pada perkara yang Dia larang, dan jangan sampai Allah tidak mendapatimu pada perkara yang Dia perintahkan. Maksudnya mengerjakan yang Dia perintahkan dan menjauhi segala yang Dia larang. Itu arti daripada takwa. Hiasilah diri Anda dengan ketakwaan, sebab pendidik adalah contoh dan panutan sekaligus penanggung jawab pertama dalam tarbiyah anak, ya, berdasarkan iman dan Islam tentunya. Jika pendidik tidak menghiasi diri dengan takwa, baik dalam perilaku, ucapan, dan pergaulan, maka ini menjadi malapetaka besar bagi dirinya serta anak didiknya. Bahkan menjadi musibah dalam dunia pendidikan. Seperti pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari itu. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Dan ingatlah janji Allah bahwa Dia akan memudahkan urusan orang yang bertakwa, memberi jalan keluar baginya, dan memberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberi rezeki dari arah yang disangka-sangkanya. Ya. Kemudian surat At-Talaq ayat keempat, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Anak yang soleh adalah rezeki, ya. Alhamdulillah kalau anak kita soleh dan soleha. Semoga dengan sebab ketakwaan Anda sebagai orang tua sekaligus pendidik, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan jalan keluar
dan memberikan rezeki yang baik kepada Anda. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, yang berikutnya yaitu berilmu. Suatu keharusan bagi pendidik antara lain berbekal ilmu yang memadai. Pendidik harus mengetahui konsep-konsep dasar pendidikan menurut Islam, mengetahui halal, haram, prinsip-prinsip etika Islam, serta memahami secara global peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah syariat Islam. Mengapa demikian? Karena dengan mengetahui semua itu, pendidik menjadi seorang alim yang bijak dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, mampu bersikap proporsional dalam memberi materi pengajaran, bisa mendidik anak dengan pokok-pokok persyaratannya, ya. Mendidik dan memperbaiki karakter anak dengan berpijak pada dasar-dasar yang kokoh, ya. Mendidik dan mengarahkan anak dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, memberikan contoh yang baik kepada mereka dengan keteladanan agung dari Nabi dan para sahabatnya, ya. Sebaliknya, jika pendidik itu tidak mengetahui semuanya, lebih-lebih tentang konsep dasar pendidikan Islam, maka anak akan dilanda kemelut spiritual, moral, mental, juga sosial. Anak tersebut menjadi manusia tidak berharga dan diragukan eksistensinya dalam segala aspek kehidupan. Sebab bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki sesuatu dapat memberikan sesuatu kepada orang lain? Mungkinkah itu? Tidak mungkin, ya. Sebuah lampu pijar yang tidak berminyak dapat menerangi area sekitarnya yang gelap. Betapa banyak orang tua yang berbuat aniaya terhadap anak-anaknya disebabkan mereka tidak paham tentang pokok-pokok pendidikan yang Islami. Tuh, ya. Itu. Betapa banyak anak yang terjerumus dalam kesengsaraan karena pendidikan tidak mengetahui ilmu syariat, ya. Tidak diragukan lagi tanggung jawab seorang pendidik amat besar di sisi Allah kelak, yaitu pada hari ketika harta benda dan anak-anak tidak dapat menolong kita sama sekali. Maka itu mendidik generasi muslim, orang tua, ya, pendidik harus membekali diri dengan segala ilmu pengetahuan dan bermanfaat dan metode-metode pendidikan yang sesuai. Ya, pemirsa yang dicintai Allah. Kemudian yang keempat yaitu bertanggung jawab, ya. Milikilah tanggung jawab besar dalam pendidikan anak, baik aspek keimanan maupun tingkah laku kesehariannya, yakni dalam pembentukan karakter anak dari sisi jasmaninya maupun rohaninya, dan dalam mempersiapkan kepribadian anak dari sisi mental maupun sosialnya. Karena rasa tanggung jawab dalam jiwa pendidikan ini senantiasa mendorong dirinya untuk berupaya menyeluruh dalam mengawasi dan memperhatikan perilaku anak didik, mengarahkan dan mengikuti perkembangan pribadinya, serta membiasakan dan melatih amal salihnya. Sebaliknya, jika rasa tanggung jawab ini pudar dari jiwa orang tua sebagai pendidik pertama dan utama, sehingga ia melalaikan dan mengabaikan tugas pengawasannya, maka secara bertahap anak akan terjerumus dalam kerusakan. Dan jika kelalaian itu berlangsung terus-menerus, maka dampaknya menjadi ancaman yang sangat membahayakan. Ya, itu.
Maka dari itu ya, kerusakan fisik maupun mental, semua yang terjadi pada anak akan semakin parah dan akan menjadi teramat sulit untuk memperbaikinya. Orang tua pun menyesal jika hal tersebut benar-benar terjadi, tetapi sesal kemudian tiadalah berguna. Ya, saya lanjutkan lagi pemirsa, ya, yaitu sabar dan tabah. Dua sifat ini mutlak dibutuhkan oleh setiap pendidik. Sebab dalam proses pendidikan banyak tantangan dan ujian. Baik tantangan itu berasal dari diri kita sendiri, anak didik, maupun dari luar lingkungan. Kita sebagai orang tua harus mampu mendidik anak dengan sebaik-baiknya, yaitu di sela sekian tugas dan tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab kita di kantor, tanggung jawab kita di rumah, ya. Kita dihadapkan kepada berbagai macam karakter anak, ulah dan tingkah mereka yang menuntut kesabaran ekstra dari kita. Belum ditambah dengan faktor luar, baik lingkungan sekitar, ya, kawan bergaul, media massa, dan pengaruh personal lainnya. Ya. Menghadapi semua tantangan serta ujian tersebut, kita tidak boleh menanggalkan ketabahan dan kesabaran. Ya. Dua sifat ini harus dipelihara. Jangan sampai luput walaupun sekejap. Jika tidak demikian, niscaya ancaman kegagalan terpampang di depan mata Anda. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, saya ulangi lagi, karakter yang harus dimiliki kita, ya, sebagai orang tua yang merangkap menjadi guru di rumah. Pertama yaitu ikhlas. Rawat dan didiklah anak dengan ketulusan hati dan niat yang ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah takwa. Hiasilah diri Anda dengan ketakwaan, sebab pendidikan adalah contoh dan panutan sekaligus penanggung jawab pertama dalam tarbiyah anak berdasarkan iman dan Islam. Ketiga, berilmu. Ya, pendidikan harus berbekal ilmu yang memadai dan mengetahui konsep-konsep dasar pendidikan menurut Islam. Keempat, bertanggung jawab. Milikilah tanggung jawab besar dalam mendidik anak, baik aspek keimanan maupun tingkah laku kesehariannya. Ya, yakni dalam pembentukan karakter anak dari sisi jasmani maupun rohani. Terakhir, yang kelima, kita dihadapkan kepada berbagai macam karakter anak, ulah dan tingkah mereka, sehingga dibutuhkan sifat yang sabar dan tabah. Ya, demikianlah menjadi orang tua yang sempurna, yang layak digugu dan ditiru, yang layak jadi guru yang mampu mendidik anak-anak kita bukanlah hal yang mudah, tapi juga bukanlah hal yang tidak mungkin. Apalagi kita mau mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah dan dicintai Allah, semoga yang saya sampaikan saat ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Ya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.